pada pagi hari ini. Recording in progress. Kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Terima kasih untuk kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan setiap kami. Yes, God. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Kami percaya Bapa ada di tengah-tengah kami. Bapa hadir di tengah-tengah kami. Ya Ramash, Engkau yang menolong setiap kami. Kami berdoa saat pagi hari ini Tuhan, biar suasana sorgawi itu boleh mengalir di tengah-tengah kami. Sukacita sorga itu boleh ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami mau teduhkan hati kami. Kami mempersembahkan korban syukur kami kepada Bapa kami. Amin Tuhan. Mari kita sama-sama mau angkat pujian ini. Yesus, ku cinta Kau, sebab Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Yes. Amashika. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan
Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja. Amin. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja atas segala, raja-raja di atas, raja di atas segala, raja, raja di atas segala, raja. Engkau layak Tuhan, Kau layak terima sembah, Kau layak terima pujian, Kau layak terima sembah kami, Kau layak terima yang terbaik atas hidup kami Tuhan. Engkau layak disanjung, Engkau layak dipuji oleh setiap suku-suku bangsa, oleh setiap makhluk yang bernafas. Layak Kau dipuji Tuhan, layak Kau disembah, layak Kau Tuhan, layak Kau terima yang terbaik atas pujian umat-Mu. Kau layak Tuhan, Engkau layak terima sembah, terima syukur kami, terima pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kau layak Tuhan, terima sembah kami. Amin Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi atas hidup kami Tuhan. Apapun kondisi kami, baik kami dalam bersuka cita, baik kami dalam duka, baik kami dalam kesakitan, tapi dalam keadaan sehat Tuhan, kami akan memuji-Mu. Karena Engkaulah pujian kami Tuhan, Engkaulah penyembahan kami Tuhan. Tidak ada alasan buat kami untuk tidak bersyukur Tuhan. Kalau Tuhan masih kesempatan buat kami memberikan nafas hidup atas setiap kami, kami mau katakan, kami memanfaatkan waktu yang Tuhan beri kepada kami untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami berbuah, untuk kami menghasilkan murid-murid Kristus. Ya Ramashika, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Amin Tuhan. Sebab Kau layak. Amin Tuhan. Amin. Raja di atas segala, tidak ada kesombongan kami Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Amin. Amin Tuhan. Sebab
sebab Kau layak ku agungkan, Yesus Raja di atas segala. Tidak ada yang membuat kami bangga Tuhan, sebab Kau layak. Amin Tuhan, amin. Yes God, terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan, Yesus Raja di atas segala. Raja-raja di atas, Raja di atas segala, raja-raja, Raja di atas segala, Raja. Amin, amin, amin Tuhan, amin Tuhan. Ya Rama segala bala masayara lama. Ya Rama 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 sega para mara 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 masega bala 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 baga. Ya Rama 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 si bala 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 masega ya la 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 masega bala 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 bala. Ya Rama 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 sega la 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 masenta la 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 masega bala la 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 bala bala bala. Amasheka ya bala la masita tata ya la 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 la. Tidak ada yang bisa kami banggakan di saat kami menghadap tahta kudus-Mu Tuhan. Selain pujian sembah kami Tuhan, selain syukur kami mau bawa hati kami Tuhan sebagai korban persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu Tuhan. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menikmati, kami mau berpesta pada padang iring Tuhan. Ya Ramash, kami rindu Bapa tersenyum atas hidup kami. Kami rindu ya Ramash, kami rindu Bapa senang dengan kehidupan kami. Bapa berkenan atas kehidupan kami. Ya Ramashekarala, terima kasih. Kami mau menikmati Engkau lebih dalam lagi Bapa. Peluk erat kami Tuhan. Peluk erat setiap kami. Peluk erat kami Tuhan. Jangan biarkan satu pun yang tidak Engkau jamah, tidak Engkau lawat. Karena kerajaan Allah ada di tempat ini. Ya Ramasyekar. Kami rindu untuk boleh menikmatinya bersama jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Engkau yang memberikan hati yang memuji dan menyembah Tuhan. Hati yang menjadi penyembah-penyembah, yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kami rindu untuk boleh menikmati. Kami rindu untuk boleh memproklamirkan kepada iblis bahwa kami adalah anak-anak kerajaan Allah yang sanggup untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang mengurapi apapun yang kami miliki saat ini Tuhan. Kami mau persembahkan kepada Tuhan. Bahkan hati kami yang hancur sekalipun kami mau persembahkan kepada. Biar itu menjadi korban syukur yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mungkin ada yang baru datang, belum disempat disalami. Mungkin lihat ada sesuatu yang baru.
Di sebelah saya ada yang baru main. Dikirim dari Pulau NTT untuk menjadi pahlawan Allah di tempat ini. Dan kita percaya kalau Tuhan sudah bangkitkan seorang pahlawan, Tuhan akan bangkitkan pahlawan-pahlawan lainnya. Amin. Kita mau angkat pujian ini, kita menyatakan kasih Allah tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Selalu baru setiap hari. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita dengan panggilan Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat Tuhan, menyelamatkan jiwa yang tersisa. Kami tak penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat Mu, menyelamatkan jiwa dan terlepas hati. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbaik dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan berkat semua besar misi. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbaik dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan terdekat semua besar. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Dan kasih ilahi. Kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan terdekat semua besar. Dan terbuka semua kesaksian dan terbuka semua kesaksian. Dari surga kami berjamaah, kami siap mendengarkan perintah-Mu, kami siap untuk mendengarkan Injil. Mari yang kami Bapa kami bicaralah kepada kami ya Tuhan, arahkanlah kami gereja-Mu Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu kami di dunia ini terhadap perkara-perkara yang sia-sia di dunia Tuhan. Suruh kami hidup dalam hidup yang baru, kami hidup dalam panggilan Yesus. Bapa, hamba-Mu yang lain, mari Tuhan urapi Tuhan.
bikin semua kami, menyiapkan hati kami ya Bapak untuk satu firman. Kami berdoa menyerahkan semua sarana fasilitas yang kami pakai, semua berfungsi dengan sebaik-baiknya, firman-Mu sampai rumah-rumah juga yang ikuti Zoom ya Pak. Terpujilah nama-Mu ya Bapak kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Halo. Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau hanya sekedar ibadah sudah ada ya, kalau Pak Robert kapan itu bilang, ternyata di luar negeri ada ya, yang pernah saya lihat itu di Jerman ya. Jadi ibadah itu yang susunan khotbahnya itu dibuat pakai artificial intelligence. Jadi bukan pendeta lagi yang bikin. Mau khotbah pakai ayat mana saja tentang akhir zaman, mungkin tentang pemuritan, tentang apa, di-create pakai artificial intelligence. Sudah itu yang bacakan juga suaranya ya tinggal mengubah dari teks ke voice. Kemudian yang tampil juga masih belum muka orang ya, tapi masih muka apa namanya istilahnya itu yang animasi itu ya, mulut bergoyang-goyang gitu kan ya, ditampilkan muncul. Tapi herannya ada aja jemaatnya tetap setia mengikuti ibadah. Sudah tahu itu khotbah dari minggu ke minggu itu bukan hanya topiknya yang disiapin, tapi sama artificial, sama panitia gerejanya lah ya, mungkin kayak pengurus gereja, pengurus ibadahnya itu sudah siapin minggu ini nanti khotbahnya ini, ya kan mudah di create pakai artificial intelligence. Jadi sudah siap, tinggal nanti dibacain. Tapi jemaatnya hadir aja. Enggak ada yang protes. Seolah-olah bahwa mereka sudah terpenuhi kebutuhan mereka untuk bergereja atau mungkin beragama seperti itu. Kok enggak protes ya? Apa mereka mendapatkan hidup di dalam khotbah yang dibuat oleh artificial intelligence? Loh, artificial intelligence kan dia buat khotbah itu berdasarkan khotbah-khotbah yang ada di dunia ini sampai tahun September 2021 ya kalau nggak salah ya. Dia kumpulin semua terus. Jadi kalau misalnya kita minta tolong buat khotbah tentang anak domba Paskah gini, nanti dia kumpulin semua database ilmu pengetahuan. Jadi memang tidak menyimpang dari apa yang pernah dikhotbahkan di dunia ini, tidak menyimpang. Kalau mau dibilang ya Alkitab juga sudah berpuluhan tahun itu ya, sudah ratusan tahun, itu aja, enggak, itu aja, itu juga yang dikhotbahkan. Ya kayak gitu. Apa salah kayak gitu ya? Apa salah? Yang dikhotbahkan juga dari ayat-ayat Alkitab kok, yang tersusun juga dari khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta gitu. Apakah salah Bapak Ibu jemaat Tuhan? Oleh karena itu biar waktu kita beribadah kita memang berdoa, Tuhan aku mau mendengar suaramu, entah dari kanal manapun kita dengar, mau itu dari YouTube kah dari mana, pokoknya bilang Tuhan Yesus aku mau mendengar suaramu. Ya, syukur-syukur kalau kita dengar suara Tuhan itu dari khotbah. Jangan sampai Tuhan bicara itu lewat petir kah, lewat bencana kah, lewat apa. Kalau Bileam nabi itu Tuhan menegur dia lewat keledai. Aduh, keledai yang dibilang hanya keledai yang bebal kayak gitu, keledai yang tegur dia. Dia mau jalan paksain terus dia pukul keledainya dibuat Tuhan bicara. Kenapa kamu pukul aku? Nabi Tuhan dikhotbahin oleh keledai. Kalau jadi ya Bapak Ibu saudaraku, sebelum Tuhan pakai yang hal-hal yang seperti itu yang merendahkan kita atau mungkin dipakai kecelakaan, bencana atau apa, Tuhan mengasihi kita supaya kita tidak tersesat.
Tapi ya mari, oleh karena itu waktu kita dengar firman Tuhan, Tuhan Yesus, kami mau dengar apa yang Engkau inginkan untuk gerejamu, untuk kami kerjakan hari-hari ini. Sehingga waktu kita dengar khotbah, oh itu kata Tuhan Yesus ya, saya mau kerjakan itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita pagi hari ini tangkap apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, bagi gerejanya, secara khusus bagi generasi di saat ini. Sama-sama kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Ini judul perikopnya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Amin, sudah dapat semua? Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Perikop, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saya bacakan ya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak nanti. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Puji Tuhan. Iya, jemaat Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anakku, gitu kan ada anak-anak saya di sini. Perikopnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita tidak di Indonesia paling yang saya paham, kalau enggak tahu di daerah adat Bapak Ibu saudaraku ya, tapi paling enggak di adat budaya saya tidak mengenal namanya basuh kaki gitu ya. Tetapi yang saya pernah baca tentang membasuh kaki di bangsa Israel ini tugasnya budak gitu. Jadi kalau misalnya ada tamu mau masuk ke rumah, nanti ada budak yang sediakan baskom, kemudian karena mereka mungkin belum pakai sepatu waktu itu ya, berpasir, jadi sebelum masuk ke rumah mungkin langsung makan atau apa, ada budak yang akan menyeka kaki para tamu-tamu itu.
Jadi yang Tuhan Yesus lakukan itu, yang saya pernah baca, itu tugasnya para budak. Kontras, ya. Mungkin kita masih susah membayangkannya, tetapi saya kasih ilustrasi seperti ini. Yang saya tahu kalau di sini ya, kalau misalnya kita ada ibadah di rumah, saya baru tahunya itu di Palangkaraya sini. Kalau misalnya ada seorang pendeta diundang, kemudian dia khotbah di salah satu ibadah rumah tangga misalnya gitu ya. Setelah itu ada undangan, tuan rumah menyediakan makan gitu ya. Terus langsung dibilang, Pak Pendeta silakan, silakan duluan ambil, kan gitu kan ya. Ya dulu saya tahunya begitu ya, Bang silakan ambil duluan kan, jangan, rendah hati gitu. Gak usah, silakan aja yang lain. Saya tunggu-tunggu gitu kan, nggak ada yang bergerak. Akhirnya dibilang, kalau abang nggak duluan, nggak ada yang akan dulu ambil ke meja makan. Oh begitu ya, nggak bisa mau seorang rendah hati atau apa, nggak bisa. Kalau pendetanya nggak duluan, nggak ada yang mau ambil duluan. Satu kehormatan diberikan kepada, ya sebut ya, kepada Pak Pendeta atau kepada orang yang memberitakan firman Tuhan. Begitu ya, saya tahu, oh begitu. Jadi ya udahlah, duluan gitu ya. Jadi benar. Itulah perlakuan yang diberikan orang kepada, ya sebut hamba Tuhan yang melayani. Kalau misalnya diperlakukan bahwa pendetanya nanti belakangan aja, pokoknya kita makan, nanti Pak Pendeta makan sisa-sisanya. Kira-kira apa perasaan tuan rumah atau orang bilang, ini kok nggak tahu diri, nggak tahu adat atau apa kayak gitu. Sampai pendeta dapat sisa-sisanya belakangan. Kayak nggak layak gitu, bahkan mungkin itu tabu mungkin. Ibarat seperti itu yang Tuhan Yesus lakukan. Sampai Simon Petrus bilang, jangan, apa-apaan ini? Masa guruku yang mau membasuh kakiku melakukan tugas seorang budak, seorang hamba. Itu kira-kira ilustrasi gambarannya. Tapi Tuhan bilang, apa yang kulakukan saat ini kamu belum tahu sekarang, tapi kelak nanti kamu akan paham. Gitu. Jadi Petrus dengan sikap yang rendah hati, dengan sikap yang wajar, dengan yang sikap yang normal, dia bilang gak benar, masa guruku ini, guru ini terhormat, bahkan ini Tuanku, masa dia yang membasuh kakiku, gitu ya. Benar sikapnya, tetapi Tuhan Yesus bilang, apa yang kulakukan hari ini sekarang kamu belum paham, tetapi nanti kamu akan paham. Tetapi lihat apa yang kau lakukan. Kemudian diajarkan bahwa apa yang kamu lihat, aku adalah gurumu, aku membasuh kakimu, lakukanlah juga satu dengan yang lain. Ya. Kelak lebih daripada hanya sekedar membasuh kaki satu dengan yang lain, kamu akan paham. Ya, jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku, ada satu hal yang generasinya Petrus nggak ngerti. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Nggak nyambung ini kan, salah ini. Masa guru disuruh melayani anak muridnya? Salah ini. Bagi generasi dia, seperti ini. Tetapi Tuhan Yesus bilang, enggak, hari ini memang kamu nggak paham. Tapi nanti kelak kamu akan paham. Itulah perbedaan generasi Bapak Ibu Saudaraku. Dari pengurapan Tuhan, turun mulai dari kepala ke janggut, ke leher, jubah, itu harus seperti itu aturannya, nggak bisa kebalik dari bawah. Jadi apa yang didapatkan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah dipanggil lebih dahulu, kemudian itulah akan diturunkan. Mungkin waktu dia lakukan, yang generasi berikutnya ini nggak paham, bahkan menolak untuk dilayani seperti itu, nggak wajar itu, tabu itu. Dia bilang, kamu belum paham. Jadi akhirnya Tuhan Yesus lakukan bagiannya. Dan saatnya nanti Petrus dan murid-muridnya juga akan paham. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Itulah perbedaan generasi. Perbedaan generasi, apa yang saya seperti ini ya. Kalau misalnya ini ada saya dulu bertumbuh dan dilayani lahir baru di Bandung gitu kan ya. Sekarang sudah di Palangkaraya. Kemudian suatu saat dalam perenungan saya tiba-tiba sadar loh. Iya ya, yang menerima visi ini dulu ada mereka Bang Ferry Sihombing almarhum gitu ya. Ada pokoknya tua-tua di Bandung yang mereka dapatin visi untuk apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan dan akhirnya itu diwujudkan dalam gereja Sinode GKKD. Mereka yang dapatkan visi itu terus mereka kerjakan. Kemudian saya sadar gini, kalau saya enggak tunduk pada mereka, saya tidak tunduk, hati saya enggak tunduk, terus saya kerjakan apa? Uang yang dapat visi kok mereka? Terus
Saya kerja apa kalau saya ini melayani juga, ini melayani, tapi kok melayani apa? Yang dapat visi, yang dapat perintah Tuhan itu mereka. Mereka akan turunkan kepada generasi yang di bawahnya. Ya kalau ini merasa sesuatu dia lakukan sudah benar, tapi dia nggak tunduk pada yang di atas, terus kerjain apa? Jadi ya apapun godaan yang muncul untuk kita sudah dewasa, kita harus menentukan, kita harus belajar jadi anak yang sudah pisah dari orang tua apa semua. Tapi saya ingatkan Tuhan, yang dapat visi Tuhan itu ngomong ke mereka. Dan itu turun-temurun dari almarhum Bang Ferry Sihombing, kemudian turun ke Bang Leo ya. Bang Leo ini sudah usia 60 tahun. Bang Robin sudah emeritus kan gitu kan ya. Sekarang nanti ada Timotius kan ya. Dan ya itulah bagaimana Tuhan menurunkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian kita juga yang melayani. Kemudian kalau ada ketidaktundukan atau ketidaksambung ke atas, terus kamu atau saya lakukan apa kalau saya enggak ikuti, submit kepada Bapak rohani, kepada orang yang di atas. Saya bilang, saya sudah dewasa, saya juga ngerti. Rasul Petrus, Petrus juga bilang begitu. Tuhan, apa yang kamu lakukan ini? Tabu ini, enggak boleh kayak gitu. Ya, menurut dia. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu enggak ngerti sekarang, tapi kelak kamu akan ngerti. Bapak Ibu, Saudaraku, itulah perbedaan generasi. Dan ini saya hanya beri judul Fathering the Generation, membapai generasi. Kalau bapak-bapak itu kadang melakukan, kalau bapak dia ajar anak-anaknya melakukan sesuatu yang nyaman, yang dinikmati anaknya sih oke. Tapi kalau bapaknya sedang melatih anaknya untuk misalnya, ayo jam sekian tidur, anaknya oke Pak, kita masih mau main, kan bapak ini membatasi hak asasi manusia. Kan kita bebas. Ya itulah perbedaan generasi dan itulah pembapaan. Bapaknya ngerti niat baiknya seperti apa, dia mau lakukan kepada anak-anaknya. Dan ya bapak dia kerjakan seperti itu. Ya saudaraku. Ini level generasi ya. Jadi apakah Petrus salah? Enggak, Petrus benar waktu dia menolak untuk Tuhan Yesus membasuh kakinya. Benar, secara adat istiadat itu benar pada saat itu. Tuhan, masa guru kami biarkan membasuh kaki kami. Saya aja dulu pernah dinas ke mana gitu ya, karena ada ya staf saya dia mabuk di mobil yang satu, terus dia pindah ke mobil yang kami tumpangi. Saya waktu itu duduk di tengah. Biasanya kalau mobil kan yang duduk di belakang itu yang paling parah kalau goncangan gitu ya. Tapi karena saya ngerti dia mabuk, terus saya pun mundur ke belakang. Akhirnya staf saya itu duduk di tengah. Kelihatan sama tim yang lain juga dari Bapeda, terus teriak dari mobil, kok bosnya duduk di belakang? Protes, kok bosnya? Secara adat istiadat itu mungkin ya orang yang di mobil ini nggak ngerti apa yang terjadi di mobil sebelah, kan ada orang mabuk kayak gitu kan. Iya, mungkin si generasi yang baru ini nggak paham kenapa begini. Menurut kami seperti ini. Ya benar, tetapi ada yang kamu nggak pahami saat ini. Kelak kamu akan paham. Bapak Ibu Saudaraku, inilah fathering the generation. Ada perbedaan generasi, tetapi yang bagiannya Bapak tetap harus menyampaikannya. Bagian anak, mari belajar bagian ini, bahwa mereka harus tetap ikuti apa yang Tuhan Yesus, apa yang Tuhan perintahkan, karena tetap Tuhan bilang itu pengurapan turunnya dari kepala ke janggut ke leher. Nggak bisa kamu mau pindah yang lain, sekalipun kamu lakukan itu menurutmu kamu benar, enggak. Yang dapat visi itu yang dari atas. Bapak Ibu Saudaraku, itu ya, amin. Puji Tuhan, dan kita mau mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Saya mau sambung dengan perkara ini, bahwa bukan hanya pemuritan atau pembapaan itu terjadi di gereja. Saya mau sebutkan seperti ini, bahwa dunia juga sedang memuridkan generasi demi generasi. Dunia. Kalau Tuhan bilang janganlah kamu mengasihi dunia ini, tapi dunia ini juga sedang memuridkan, sedang membapai generasi, bukan membapai lah ya, memuridkan generasi demi generasi dengan berbagai cara, dari yang paling halus sampai yang paling kejam. Dunia sedang mau mencetak murid-muridnya juga. Contoh yang paling halus ya, dari paling halus ini dunia menawarkan mulai dari pergaulan yang asik, kedengarannya asik, tetapi akhirnya lama-lama makin merusak. Itu paling halus gitu ya. Jadi mulai pergaulan, kemudian dari pergaulan mulai pola pikirnya berubah, tapi ujung-ujungnya jadi
merusak. Ya Tuhan, firman Tuhan bilang kan kita perlu menghindari pergaulan yang buruk itu ya, karena akan merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu mulai dari yang paling halus. Kalau mulai dari ada juga yang sedang-sedang, itu bisa bicara tentang gaya hidup, tentang hobi. Dunia sedang mendidik dunia. Ini loh sekarang yang lagi tren, ayo gaya hidup kayak gini, ini yang lagi ini. Kan nggak ada yang salah kan, iya. Apalagi kalau pandangan generasi sama Petrus tadi, oh Tuhan salah itu, nggak boleh lakukan itu. Pandangan generasi enggak, pas aja ini, cocok-cocok aja kan gitu ya. Tetapi saat itu dikerjakan makin larut, akhirnya menjadi berubah prioritasnya. Kalau Tuhan bilang cari aku dulu, semuanya itu akan ditambahkan kemudian kepadamu. Tetapi karena dia ikuti gaya hidup, mulai ikut dalam hobi, ya semuanya itu terlihat benar, lama-lama berubah prioritasnya, hatinya mulai terpikat, hatinya mulai terpesona dengan apa yang dikehendaki oleh dunia ini, apa yang ditawarkan oleh dunia. Kalau cara yang paling kejam yang ditawarkan oleh dunia yang dilakukan, ya saya sebut aja misalnya menjadi budak narkotik gitu ya. Kalau menjadi budak narkotik, orang misalnya bang kayak saya perlu uang, waduh nggak ada yang gratis hari ini dek. Kalau mau ini kamu bantu ngedarin apa ini kan ya, ternyata dikasih obat kayak gitu ya, narkotik atau saya nggak mau bang, ya terserah kamu, kalau kamu nggak, saya nggak suruh kamu pakai, tapi silakan kamu jual aja kayak gitu ya. Ya modal nekat aja ya, nggak modal apa-apa, kamu jual, nanti kalau itu maaf terbalik ya, justru itu kalau mau mengedar, maaf, yang kejadiannya itu dia pusing, dia banyak stres, pikiran atau apa, kemudian ditawarin, ini coba ini, daripada pusing mikirin kehidupan atau apa, ditawarin sesuatu gitu ya. Pas dia nikmati, langsung indahnya dunia ini, fly gitu kan ya, narkotik. Mas saya nggak pernah ngalami gitu ya, tapi ceritanya begitu, dia ngalami. Akhirnya masalahnya hilang. Nah terus besok-besok jalani kehidupan lagi, timbul permasalahan, susah, gimana jalan keluarnya, dikasih lagi kan ya. Ini coba lagi nikmati. Awalnya dikasih gratis, sampai akhirnya terjadi ketergantungan. Waktu dia sudah mulai tergantung, untuk setiap masalahnya dia minta fly, dia minta teler, dia perlu obat-obatan itu, pas dia minta lagi, terus bilang ini harganya mahal, nggak ada yang murah. Tapi saya nggak punya duit. Ya kalau kamu nggak punya duit, kamu cari duit lah, gimana caranya? Coba kamu jual ini. Gitu, mulai dia jadi agen. Tadinya nggak ada niat untuk menjadi agen narkotik, tapi mulai dari hidupnya yang stres, kemudian dia ketemu dengan sistem itu, jaringan itu. Ini yang saya bilang cara yang kejam. Jaringan itu akhirnya dia menjadi budak, dia juga ikut menjual. Setelah dia ikut menjual, nah dia sudah terikat dan dia mau lepas. Kalau saya nggak jual, saya nggak dapat duit, saya nggak bisa penuhi kebutuhan saya. Itu salah satu contoh yang kecil, menjadi budak narkotik, keterikatan. Melepaskan orang-orang yang seperti ini, saya nggak pernah ambil terjun langsung melayani, tetapi sepertinya tidak mudah gitu ya. Dengar-dengarnya tidak mudah. Atau bisa juga menjadi perangkap sosial. Perangkap sosial waktu Ibu Risma masih wali kota Surabaya, beliau mau tutup kawasan Doli ya. Doli itu kawasan prostitusi gitu ya, kawasan prostitusi. Di situ bukan hanya tempat pelacuran atau apa, tapi di situ juga sudah ada keturunannya, anak-anaknya yang bersekolah apa semua. Siapa yang membiayai sekolah anak-anaknya? Ya orang tuanya yang profesinya seperti itu. Waktu kalau misalnya dibilang, ayo berhenti dari pekerjaan itu, terus mereka bilang, terus kami mau biayai keluarga kami pakai apa? Jadi sudah terikat. Kecuali disediakan aja pekerjaan untuk sekedar tutup kawasannya, tapi terus mereka mau lari kemana? Waktu saya pulang dari Laman Baru ke Palangkaraya, terus lewat satu desa, setelah Laman Baru keluar, sebelum sampai ke Nagamulik ya, kalau nggak salah itu, belum sampai ke Lamandau. Terus si supirnya cerita, tapi bukan ke saya, ngomong sama penumpang yang lain.
Ini Pak, di sini ada jual miras atau apa kan ya? Oh iya kah, kemarin nggak ada? Iya di sini drop. Ini kan terbuka waktu ada kawasan, ya yang saya tahu, saya nggak tahu di mana daerahnya, di Sukamara ada kawasan prostitusi yang ditutup oleh pemerintah, ditutup oleh aparat gitu ya. Dan mereka tersebarlah semua karyawan-karyawannya itu. Salah satunya di sini. Ini kalau polisi mau bongkar sih sebenarnya gampang. Supir-supir itu tahu kok di mana di drop miras ilegal, di mana apa semua. Jadi sudah ditutup di sana, kemudian ternyata lebih merusak karena tersebar kemana-mana orang-orangnya, penyakitnya tersebar kemana-mana. Ya kalau dulu bilang ya udah dibikin aja kawasan supaya nggak kemana-mana, yang mau rusak ya rusak datang ke situ. Tapi waktu itu ditutup tersebar kemana-mana. Yang tadinya mungkin di kawasan satu kawasan tidak ada, ya ada yang buka di situ kecil-kecilan warung atau apa gitu. Sudah perangkap sosial. Kalau dia nggak kerja, nggak lakukan itu, dia tidak bisa membiayai keluarganya. Nah, dunia sedang berupaya untuk mengikat manusia juga seperti itu. Di 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia sedang lenyap. Kalau dunia melakukan semua perkara-perkara seperti itu, dunia sedang lenyap. Ini firman Tuhan yang katakan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Emang abang pernah survei bahwa memang dunia sedang melakukan itu kepada bangsa-bangsa? Emang pernah survei bahwa dunia memang sengaja melakukan itu? Saya teringat, saya nggak bisa jawab itu ya, karena memang saya nggak survei, saya nggak bikin studi literatur. Tapi kemudian saya diingatkan Tuhan, waktu Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, sudah memang rencananya iblis datanglah menggoda Hawa. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang salah, begitu. Sehingga tergiurlah Hawa, akhirnya dia melanggar titah Tuhan. Dia ambil buah itu, kemudian dia berikan kepada suaminya. Memang dari sejak awal iblis yang dilempar ke bumi itu mau menarik manusia dari hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau saya bilang bahwa sekarang dunia sedang berusaha menarik manusia, kejadiannya di Taman Eden. Itu sampai hari-hari ini. Saya juga mau bilang begini, kalau dulu mungkin metodenya itu pakai sihir, kalau orang lakukan sihir, kemudian manusia yang biasa-biasa aja kekuatannya melihat perkara itu, mungkin kursi terangkat, atau dulu zamannya Nabi Musa tongkat jadi ular, seperti itu. Hal itu akan memukau atau menakjubkan pikiran manusia terhadap hal-hal yang luar biasa kuasanya itu. Oh kok bisa gitu ya? Nah, yang mau dipengaruhi itu pikiran. Dilihat perbuatan sihir, kemudian kagum. Yang mau dikuasai itu pikirannya manusia. Sampai ini orang punya kuasa, akhirnya diikutlah karena pikirannya yang diubahkan. Terus hari-hari ini kalau jual sihir nggak terlalu laku sekarang. Nah, kemudian bagaimana caranya? Tapi sekali lagi ini yang saya dalam pemandangan saya, media sosial itu salah satunya dipakai, tetapi salah satu media yang bisa menjadi alat untuk membentuk pola pikir manusia, membentuk pola pikir dunia, global mind. Bapak Ibu saudaraku, kalau di Palangkaraya ini pernah mau ada acara apa itu yang gay apa semua ya, pernah, akhirnya ditolak di enggak boleh kayak gitu ya. Mau acara yang apa pasangan sejenis itu, nah mau bikin pesta, artinya mereka mau eksis, ini loh kami kayak gitu, bahwa kami ini ada yang kayak gini kan ya. Tapi kemudian masyarakat melarang, bukan hanya aparat. Kalau aparat ya ini masyarakat yang melarang kayak gitu. Tetapi globalisasi ini terjadi dalam perkara itu. Di sana ini, di sana, di sini. Kalau sampai ya globalisasi terjadi. Globalisasi terjadi sehingga kalau misalnya ada yang tidak mau akui itu, akan dikucilkan dari pergaulan dunia. Ya, kalau Indonesia atau beberapa negara tidak mau akui,
ya mereka akan mengucilkan. Mungkin lewat hak asasi manusia. Kalau gereja menolak untuk melayani orang-orang mungkin pernikahan sejenis atau apa di Indonesia mungkin belum terjadi. Tetapi negara-negara Eropa, di Belanda, di Jerman yang dulu membawa Injil ke Indonesia ini, mereka sudah legalkan perkara itu. Tinggal kapan Indonesia itu akan terjadi dan negara-negara lain. Karena tekanan dunia, karena dibentuk melalui media sosial. Gitu. Sampai ini, aduh kita yang kolot nih, kalau kita yang kuper, kita yang ketinggalan, kalau kita nggak move on, kalau kita nggak akui hal yang seperti itu. Lama-lama terjadi permisif, dia silakan. Nah yang tadinya menolak itu mungkin 90%, akhirnya tinggal 80%, 70, 50. Yang tadinya negara Eropa, negara pengutus misionaris, mereka sekarang yang sudah toleransi seperti itu, nggak tahu di Indonesia dan di seluruh dunia. Ini yang sedang terjadi, sehingga tadi saya bilang bahwa dunia sedang mencari murid-muridnya. Sejak dari Taman Eden juga iblis sudah berusaha menjauhkan manusia dari rencana Tuhan. Alat-alat ini yang dipakai gitu ya. Yang sekali lagi media sosial membentuk pola pikir manusia yang mau diubahkan. Sehingga tadinya menentang, akhirnya bisa memaklumi, lama-lama akhirnya bisa ambil bagian di dalamnya. Kita harus berjaga-jaga. Tujuannya menjauhkan mereka dari Kristus, baik dari pikiran dan perasaan Kristus. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima, dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini yang dipesankan untuk jemaat Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang harus dimiliki oleh manusia, apa yang dimiliki oleh umat manusia, seharusnya memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Tetapi tadi kita lihat cara-cara dunia, cara-caranya ya dunia, representasi dari iblis yang jatuh ke dalam dunia melalui sihir lah, memukau. Oh ternyata hebat ya kalau kita seperti itu menyembah. Pola pikir yang diubah. Media sosial ya sedikit-sedikit, maaf saya nggak salahkan ini ya, tapi kalau media sosial misalnya membentuk kita, oh gaya hidup ini, lihat nih kalau pakai motor ini keren, oh itu kan pola pikir gitu ya. Kalau Anda ini sudah pakai mobil ini keren. Pernah tanda kesuksesan itu kamera apa DSLR gitu ya, kamera. Jadi orang yang sukses itu yang entah iklan apa waktu itu ya, ada seorang pria berjas kemudian dia pegang kamera, itu lambang kesuksesan. Mungkin ya mau diciptakan image, artinya bahwa ya sekarang sudah tinggal santai-santai nih, banyak sudah usahanya yang sudah jalan sendiri, mungkin sudah autopilot usahanya itu, dia tinggal cepret sana cepret sini, oh keren gitu ya. Nanti entah apa lagi dimunculkan satu image bahwa sukses itu mungkin kalau main drone mungkin, saya nggak tahu, atau ganti HP kah, atau pakai apa ini, dunia sosial yang berusaha membentuk perkara itu. Apakah kita bisa bertahan melihat yang di sekeliling kita menjadi pergaulan-pergaulan seolah-olah ya biasa aja, ini nggak ada yang perkara rohani-rohani sini, biasa aja gini. Ini orang juga lakukan kayak gitu, iya, tetapi dunia sedang membentuk pola pikir. Sekali lagi Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Apa sih pikiran dan perasaan Kristus? Apakah pikiran dan perasaan Kristus juga sama bahwa seorang yang sukses itu ditandai dengan dia mungkin naik kendaraan ini atau apa? Enggak seperti itu pikiran dan perasaan Kristus. 1 Korintus pasal 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Gereja harus memiliki pikiran Kristus. Kalau gereja tidak memiliki pikiran Kristus, terus pikiran apa yang dimiliki oleh gereja seseorang? Kemungkinan besar pikiran dunia, karena dia tinggal di dunia. Sama seperti Petrus tadi yang dengan polosnya, Tuhan jangan, masa kamu yang membasuh kakiku? Tuhan bilang kamu gak ngerti sekarang. Jadi tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Itulah yang saya dan engkau, saudaraku, kita gereja harus memiliki pikiran Kristus itu, supaya kita tidak sama dengan dunia. Amin.
2 Korintus pasal 3 ayat 14, tetapi pikiran mereka, 2 Korintus 3 ayat 14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Sekali lagi, pikiran mereka tumpul, padahal mereka baca perjanjian lama, nggak ngerti-ngerti. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. 2 Korintus pasal 10 ayat 5 saya tadi cari ya konkordansi ya, yang tentang pikiran Kristus di perjanjian baru. 2 Korintus pasal 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sekali lagi bicara pikiran. Dunia berusaha memuridkan manusia dengan pola pikir, dengan macam-macam. Tetapi kita gereja Tuhan diingatkan harus miliki pikiran Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan ular itu dengan kelicikannya. Ya, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, inilah generasi yang ada di sekeliling kita hari-hari ini, dan kita gereja Tuhan dipanggil Tuhan, diutus Tuhan untuk ayo pergi. Apa yang kita akan hadapi? Ya mereka yang punya pikiran yang dididik oleh dunia itu. Menurut mereka itu benar, bahkan secara rohani, secara adat istiadat, secara sosial, secara pandangan dunia itu benar untuk zaman kita. Tetapi apakah itu sama seperti pikiran Kristus? Itulah tugas saya dan engkau. Pertama, kita harus miliki pikiran Kristus, perasaan Kristus, dan kita harus membapai generasi ini. Bawa mereka untuk memahami pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus? Ya firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama kita juga membaca dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kamulah bangsa yang terpilih. Kalau di Inggrisnya bilang a chosen generation, generasi yang terpilih, generasi yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Kamu dulu ada dalam kegelapan, ya gitu ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang besar dari Dia. Gereja Tuhan tidak dipanggil untuk kita tinggal diam, enggak, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Artinya memang kita juga dulunya tinggal dalam kegelapan. Kita juga adalah generasi yang sama seperti dunia yang tidak paham apa pikiran Kristus, apa kehendak Kristus. Kemudian oleh karena kasih kemurahan Tuhan, Tuhan mengutus hamba-hambanya, para misionaris, orang-orang yang melayani sebelum kita. Akhirnya kita ikut PA mungkin atau diinjili, kemudian kita ngerti, akhirnya sedikit-sedikit waktu kita dimuridkan, kita belajar firman Tuhan, pikiran Kristus mulai kita dapatin, pikiran-pikiran kita diubahkan. Tadi malam kami PA, komsel ya di rumah, Papa Met bagikan tentang ucapan bahagia ya, khotbah di bukit gitu, ucapan bahagia gitu ya. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah gitu ya, karena mereka lah yang apa itu ya, mereka lah yang punya bumi atau apa ya. Matius pasal yang kelima ayat yang kerajaan sorga ya, Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga gitu ya. Seru kami banyak belajar tadi malam. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga.
Saya tahu kalau berbahagialah di Alkitab bahasa Indonesia, kalau di King James bahasa Inggris dia bilang blessed be, diberkatilah mereka. Jadi apakah itu bicara berbahagia hahaha gitu kan? Atau diberkati kayak gitu kan ya. Saya coba cari yang di Amplified Bible. Amplified Bible dia terjemahkan, saya nggak bicara soal berbahagianya, tapi tentang miskinnya ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang punya sikap hati di hadapan Tuhan ini, I'm nothing. Saya bukan siapa-siapa. Kalau saya bilang saya bukan siapa-siapa, orang mau sindir saya, orang mau singgung saya, orang mau tidak pedulikan saya, kalau saya pakai prinsip saya bukan siapa-siapa, saya enggak akan sedih, saya tetap berbahagia. Saya bilang, ini baru satu poin mutiara. Ada banyak ucapan bahagia, ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah, berbahagialah. Banyaknya poin-poin mutiara firman itu, yang kalau kita nikmati, kita disingkapkan satu demi satu, itulah kita dapatkan pikiran-pikiran Kristus itu. Sehingga tadi malam sih topiknya, kalau kita hati yang gembira adalah obat, ya. Mereka yang semangat dapat menghadapi penderitaannya, gitu ya, penderitaannya, gitu ya. Jadi loh. Tapi bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan itu? Nah, di Bapak bawa kami untuk melihat di Matius pasal 5. Terus saya lihat, baru satu poin aja berbahagia. Kalau saya bilang pakai prinsip I'm nothing, saya bukan siapa-siapa. Sama seperti Tuhan Yesus, dia itu raja, dia itu guru, tapi dia basuh kaki murid-muridnya. Enggak perlu pakai minder-minderan gitu. Dan tidak ada yang bisa mengganggu kebahagiaan kita. Kita mau takut takut dihina orang ataupun enggak, I'm nothing. Saya ini tidak ada. Berbahagialah orang yang miskin hadapan Allah. Satu pikiran Kristus masuk, kita nikmati kebahagiaan. Banyak ucapan bahagia yang lain. Begitu banyak mutiara firman di dalam firman Tuhan itu. Pikiran-pikiran Kristus yang harus kita pelajari. Waktu kita PA, waktu kita dimuridkan, mulai pikiran yang sefrekuensi dengan dunia itu mulai diubahkan. Nilai-nilai kita mulai diubahkan, diganti dengan pikiran-pikiran Kristus. Dulu yang kita bilang sukses itu seperti ini, lihat itu loh, yang pakai kamera itu. Itu nah, kalau sudah S3 itu nah, itu kalau tamatan dari luar negeri, itu yang namanya sukses. Itu kalau jabatan, itu kalau hartanya gitu. Itu kata dunia, tapi waktu kita mulai di PA-kan, kita belajar firman, pikiran Kristus mulai masuk di kita miliki pikiran Kristus. Kita tahu, oh bukan itu ukuran sukses menurut Kristus. Yesus, bukan itu. Kita dapatin ya gitu, satu pikiran, dan bukan hanya pikiran tetapi perasaan Kristus. Dan Tuhan meminta kita juga supaya pergi. Ini generasi mereka masih memiliki pikiran dunia. Mereka bukan generasi yang akan dihancurkan Tuhan. Enggak, Tuhan sudah tetapkan siapa yang harus diselamatkan, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus sudah selesaikan bagiannya. Sekarang gereja kita yang harus turun lapangan untuk menyampaikan kepada mereka. Tidak mudah, tidak hanya bilang kayak simsalabim kayak gitu, berubah pikiran Kristus. Maka prosesnya ternyata lama, dan Tuhan memberi penghormatan kepada kita untuk gerejanya, untuk ayo ambil bagian, lakukan, layani mereka, bapai mereka, sampai mereka juga bertumbuh memiliki pikiran dan perasaan Kristus itu, dipisahkan dari dunia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi itulah gereja dipanggil keluar dari kegelapan. Kita dulu juga sama seperti mereka, generasi yang terhilang. Tetapi walaupun waktu itu kita generasi yang terhilang, tapi Tuhan tahu ini chosen generation. Mungkin 20 tahun yang lalu saya terhilang, tapi di hadapan Tuhan, Tuhan tahu orang ini chosen generation, orang ini terpilih. Nah cuma waktu itu belum mengerti gitu. Dan Bapak Ibu Saudaraku, demikian juga waktu kita diutus hari-hari ini, mungkin ada orang yang mabuk-mabukan, jahat, terlibat perselingkuhan, macam-macam kayak gitu. Tapi jangan langsung cap bahwa ini adalah orang-orang binasa, enggak. Di antara mereka banyak chosen generation, saudaraku. Dan tugas saya dan engkau, ayo pergi, dapati mereka. Kemudian kita mau melayani mereka. Amanat Agung Matius 28, 19-20, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita baca ya. Matius 28 ayat 19 sampai. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mungkin waktu kita baru masuk di gereja, baru menjadi anggota jemaat, terus kita dengar ini, kita pikir, itu tugasnya pendeta. Lama-lama kita beribadah, kita tinggal dalam rumah Tuhan, terus kita, ternyata bukan pendeta aja ya, itu tugasnya diaken juga dengan para majelis kan gitu kan. Lama-lama kita belajar, ternyata bukan cuma diaken, tetapi orang-orang tua-tua ini juga bisa ya, kayak gitu ya. Sampai akhirnya kita sadar bahwa, ternyata bukan hanya pendeta, diaken, majelis, enggak. Ternyata guru, dokter, semua ibu rumah tangga, semua diperintahkan Tuhan untuk mengerjakan amanat agung. Itu namanya perubahan pikiran. Jadi mungkin ada kelompok umat Tuhan yang masih, itu tugas gereja, itu tugas pendeta. Ya, sampai di situlah. Mereka belum paham, tapi mereka terus bertumbuh sampai akhirnya dapatin, pikiran Kristus, ternyata kita semua Tuhan mau supaya kita pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Amin. Ada Astri di sini, ada Dewi, ada Jojo, ada Mehmet, semua sampai waktu kita dengar, ternyata Tuhan juga mau saya. Mehmet bilang, waduh, bagaimana caranya kan gitu. Tapi waktu Matthew dengar hari ini, ternyata Tuhan Yesus juga maksudkan saya tuh untuk saya pergi memberitakan amanat agung ini, melakukan amanat agung, memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Ya, saya mau bergaul supaya teman-teman saya juga mengerti pikiran Kristus itu. Amin. Itulah kehendak Tuhan yang Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan bilang, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Enggak kelihatan mana Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah bohong. Tuhan bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Waktu kita lakukan amanat agung, kita mission with Jesus. Kita sedang misi bersama Yesus. Kalau nanti hari Selasa Ko Adi ke Kasongan, Duku Betung, sama siapa, Melva mau ikut ya? Nanti Melva mission with Ko Adi. Tapi enggak sampai di situ. Kita mission with Jesus, gitu ya. Waktu kita lakukan amanat agung ini, saudaraku. Jadi misi belum juga bicara harus ke Afrika, harus ke Papua, enggak saudaraku. Di sekeliling kita, waktu kita, Tuhan bilang pergi, jadikan semua bangsa muridku. Waktu kita lakukan itu, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. We are doing mission with Jesus. Puji Tuhan. Semua bangsa, Tuhan bilang pergi, jadikan semua bangsa. Semua bangsa, wah luas sekali, bagaimana caranya? Ya memang gak bisa. Kalau pembimbing saya bilang, saya cuma punya 2 kaki. Pembimbing saya pernah bagian seperti ini. Saya rindu untuk bisa melayani di Kalimantan. Dia bilang gitu, saya rindu untuk melayani. Dan saya lupa apa pernah dia kerja praktek di Kalimantan atau apa kan gitu. Tapi akhirnya dia sekarang di Pekanbaru. Sembiring, warga Sembiring. Bang Bardan. Saya rindu untuk melayani di Kalimantan. Tapi kalau saya enggak ke sana, biar anak-anak rohani saya yang sampai ke sana. Dan saya ingat waktu sekarang saya di Kalimantan, saya ingat pembimbing saya pernah ngomong begitu, saudaraku. Kaki saya cuma 2, tapi Tuhan pergi, suruh kita pergi sampai ke bangsa-bangsa. Ya gimana caranya? Ya kita harus dari hidup kita menghasilkan murid-murid Tuhan. Dan mereka yang akan pergi. Nah itulah kaitannya bagaimana kita harus melakukan pemuritan itu, saudaraku. Jadi bagaimana caranya supaya kita sampai ke bangsa-bangsa? Pertama, kita harus jadi murid Kristus. Amin. Kita dulu yang harus jadi murid Kristus. Pikiran kita disamakan dengan pikiran Kristus. Perasaan kita, target-target, cita-cita, motivasi kita harus disamakan dengan yang Tuhan Yesus Kristus kehendaki. Setelah itu, ya Tuhan bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Terus kita menjadikan pemurid-pemurid. Terjadilah multiplikasi Kristus. Datang ke kerajaanmu di dunia ini. Multiplikasi murid Kristus ada di dunia ini melalui murid-muridnya. Amin. Puji Tuhan. Jadi lihat kaitannya di dunia yang sedang, saya bilang kapan ya, dunia juga sedang, waktu di PD Jumat ya, bicara tentang berdoa untuk generasi, untuk anak-anak muda, untuk youth jadi primadona, saya bilang. Dunia juga sedang mengejar youth, anak-anak muda.
Kalau gereja kalah cepat sama dunia, waduh, kita tidak sedang memuaskan Tuhan kita. Tadi kita pujiannya apa, Bu? Yang kedua, apa kita pujiannya tadi? Apa tadi? Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Waktu kita lihat dunia sedang memuridkan dunia dengan berbagai kelicikan, mulai dari yang cara yang paling halus, yang sedang sampai yang paling kejam. Terus gereja bilang, aduh kalau gitu kita kalah taktik, kita kalah strategi. Oh ingat, kita mission with Jesus, kita bersama-sama dengan Allah. Yang tadi kita nyanyikan, sebab Tuhan maha besar. Kita harus tahu posisi kita, saudaraku, sehingga walaupun dunia licik seperti itu, tapi kita tahu kita mission with siapa. Kita mission with Jesus. Dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat gitu. Kuasanya Tuhan dahsyat. Amin, saudaraku. Yuk mari saya dan engkau kita ambil bagian dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Pikiran kita diubahkan menjadi sama dengan pikiran Kristus. Mari kita meneladani Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Beberapa catatan juga saya temukan, dia bilang seperti ini. Saya tadi mau bawa buku PA BDK 3 sebenarnya, ketinggalan di rumah. Di situ dia bilang diajarkan BDK 3 ya, tentang pemberitaan, bahwa diajarkan tentang alasan standar pemuritan dilakukan di Gereja Kristen Kemah Daud Bandung Pusat ya, tapi kita juga turunannya Bandung Pusat. Alasan standar. Jadi mungkin orang melakukan pemuritan dengan berbagai alasan, tetapi ada alasan-alasan standar yang harus menjadi alasan dilakukannya pemuritan, atau saya dan engkau terlibat dalam pemuritan. Pertama, menginjili, melakukan amanat agung. Kalau tidak ada hati yang mau, saya bilang begini, pemuritan itu dilakukan karena ada hati yang mau memberitakan Injil, karena mau melakukan amanat agung. Kalau motivasinya supaya saya punya anak PA, supaya saya juga bisa ngajar orang, masih bukan alasan yang standar. Alasan yang standar itu pertama menginjili, mau mengerjakan amanat agung. Saya mau lakukan pemuritan ini karena saya mau supaya mereka mengenal pikiran Kristus. Saya mau sampaikan Kristus. Harus ada dorongan hati yang seperti itu, baru seseorang masuk dalam pemuritan. Ya, itu dibilang alasan standar untuk melakukan pemuritan. Ya mungkin kita juga tahu dan menyadari bahwa ada juga, kenapa kamu memuridkan? Aduh saya tidak enak di GKKD itu ya, kalau kita nggak punya anak PA kayak apa gitu ya, kayak orang paling tertuduh di dunia. Mungkin banyak alasan akhirnya, sehingga akhirnya saya pokoknya memuridkan lah, saya mem-PA-kan. Ada alasan-alasan. Pertama, menginjili, kerjakan amanat agung. Dorongan hati untuk orang juga mengenal Kristus. Itu ya. Yang kemudian, yang kedua membangun. Kalau di tulisan yang lain dia bilang begini, yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus lakukan mengajar, teaching. Apa yang dilakukan waktu mengajar? Supaya mereka memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itu waktu kita belajar PA, belajar bahan, belajar firman Tuhan. Ini ya. Kalau tadi malam kami PA khotbah di bukit itu, baru beberapa yang terungkap menjadi insight tentang berucapan bahagia. Kalau diteruskan itu bisa sampai tadi malam sampai setengah 12. Setengah berapa? Setengah 11 ya. Kalau diteruskan itu khotbah di bukit selesai bisa jam 4 subuh ya. Itu baru beberapa. Jadi kalau waktu kita PA, kita mau mengenali pikiran Kristus, ayo gali firman Tuhan itu. Ya kita memang, aduh Tuhan, kami tidak ada yang ahli Alkitab di sini gitu ya. Mari Tuhan yang tolong kami. Ya pakailah, ada yang bisa bahasa Jerman silakan, ada yang pakai bahasa Dayak, Ngaju pakai. Pokoknya kita niat untuk ngerti apa yang dimasukkan butir-butir firman Tuhan itu. Itu luar biasa dahsyatnya pikiran Kristus yang ada di dalam itu. Itulah PA yang pertama, teaching, mengajar. Ya, menyampaikan Injil itu, pikiran-pikiran Kristus itu kepada orang. Yang kedua, kalau di buku BDK 3 itu membangun. Ya, saya mau sejajarkan itu dengan coaching atau melatih. Berikan teladan hidup, kita mendampingi dia. Ya, mendampingi bisa di dalam, tidak setiap hari kita bisa bertemu, tapi saat kita berkomunitas, di situ kita bisa sharing, kita bisa teguhkan satu dengan yang lain.
Ada saatnya kunjungan, ya kalau hari kemarin di Kereng Sehati kunjungan, wah luar biasa. Saya lihat fotonya Pak Jeffrey. Oh, Bapak ini sudah duluan, saya aja belum pernah ke rumahnya Pak Benhur. Sekarang beliau Kepala Dinas Perpustakaan ya. Awalnya Kepala Satpol PP di Kota Palangkaraya, tapi berhubung karena fisik tidak memungkinkan untuk terjun lapangan, jadi beliau sekarang Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Palangkaraya. Gitu. Itu memberi hidup ya. Jadi kita berkomunitas, praktekkan apa yang kita belajar tentang nilai-nilai di firman Tuhan itu, kita mau sharing, berbagi hidup, kita coaching, kita mau melatih mereka. Itu membangun, kalau di buku BDK 3 itu membangun. Ya, jadi memang tujuannya kita PA itu bukan sekedar status, tapi hatiku rindu supaya engkau juga terbangun. Anak-anak PA aku kayak gitu, supaya kamu terbangun. Tidak ada niat hati ini supaya kamu menjadi sasaran pelampiasan. Kalau saya lagi kesal, kalau saya lagi marah, kalau saya enggak ada. Tapi memang harus didorong, saya rindu kamu juga dibangun di dalam Tuhan. Itu harus menjadi alasan standar untuk kita memuridkan. Kemudian yang ketiga itu menggembalakan ya, menjadi gembala. Nah kalau tulisan yang lain itu di situlah saya bilang fathering, membapai. Seorang bapa dia harus sabar, dia harus mendampingi dalam masa-masa perubahan pikiran anak-anaknya. Sama seperti Petrus tadi, dia protes Tuhan Yesus, Tuhan jangan lakukan itu, salah, tabu itu kalau dihukum di adat istiadat Israel. Masa seorang guru melayani kami, itu tugas budak. Itu dalam pikiran Petrus. Tapi Tuhan Yesus kemudian dengan lemah lembut, nggak langsung ditengking kan ya, dengan lemah lembut didampingi sampai akhirnya mereka satu persatu mengerti. Juga Petrus juga ngalami itu, dibilang suatu kali nanti dia akan menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Tapi pembapaan itu, sekalipun Petrus menolak Yesus, menyangkal Yesus, tapi itulah pembapaan. Saat anak-anak yang dilayani itu jatuh atau apa, enggak dibuang, enggak boleh gitu. Itulah pembapaan. Anak-anak kita enggak ngerti melakukan sesuatu, gagal, enggak bisa dihentikan. Seorang bapak dia akan tolong. Ini penggembalaan ya kalau di BDK 3 itu ya. Jadi fathering. Kita dipanggil untuk kita fathering generation, kita mau menyampaikan pikiran Kristus, kabarkan Injil kepada mereka, amanat agung Kristus itu. Kita mau dampingi mereka, memberi contoh, memberi teladan, dan kita mau membapai mereka, saudaraku. Gereja diutus Tuhan untuk mengerjakan perkara itu. Dan kita sedang berlomba-lomba dengan dunia. Dunia giat sekali dan tidak pernah berhenti untuk mengerjakan perkara. Kalau kita sudah berhenti tadi malam sampai 10:30 komselnya, coba setel TV, mulai iklan lagi. Ini orang sukses seperti ini. Wah, dunia tidak pernah berhenti, 24 jam akan mendidik orang gitu ya. Anak-anak kita juga masuk sampai ke kamar juga masih buka HP, terus didikan dunia masuk sampai ke kamar-kamar. Gereja Tuhan harus radikal, amin. Kita harus radikal, saudaraku. Aduh saya nggak mampu apa-apa, saya nggak bisa lakukan, mungkin Melva bilang, aduh saya nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi kita ini mission with Jesus, kita bermisi bersama-sama dengan Yesus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini keinginan Tuhan dicatat dalam beberapa ayat, bahwa Tuhan kehendaki supaya setiap kita berbuah banyak, amin. Yohanes